Assalamualaikum, hai moms, apa kabar? Semoga Anda semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Karena di balik anak yang sehat dan suami yang kuat, dibutuhkan bunda yang hebat. And welcome back to my YouTube channel, Dr. Sapta Official. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang salah satu dari 3 kodrat wanita selain menstruasi, hamil, dan melahirkan, yaitu menyusui, yang merupakan suatu proses yang alamiah yang dialami oleh semua mamalia yang ada di muka bumi. Pada suatu masa, pilihan antara menyusui dan memberi susu formula sebagai sumber nutrisi bayi sempat menjadi sekedar perbedaan lifestyle, karena masing-masing cara memiliki kekurangan dan kelebihan. Berbagai kondisi yang membuat ibu tidak bisa menyusui atau tidak mau menyusui cenderung mudah dimaklumi banyak orang. Sementara, kerugian bagi bayi, ibu, dan masyarakat karena sang ibu tidak menyusui kurang mendapat perhatian. Kondisi ini berlangsung cukup lama dan tersebar luas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, di masa sekarang, program kembali menyusui telah digalakan oleh badan-badan kesehatan dunia. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dan berbagai penelitian yang dilakukan semakin memperkuat pemahaman bahwa menyusui bayi adalah hal normal yang seharusnya dilakukan. Kesadaran para ibu untuk menyusui bayinya semakin meningkat. Komunitas pendukung ASI, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan yang mendukung ASI juga semakin banyak. Bahkan, negara kita pun telah memiliki undang-undang yang melindungi ASI eksklusif. Lalu, pertanyaan mendasar yang mungkin sempat terlintas di pikiran Anda, moms. Mengapa sih saya sebaiknya menyusui? Seberapa pentingkah menyusui? Dan haruskah saya menyusui? Oke, pada video kali ini kita akan membahas satu persatu ya. Pertama, kita sebagai manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kelenjar air susu atau disebut dengan mamalia. Seperti sapi, kelinci, paus, lumba-lumba, kambing, dan lain sebagainya. Tuhan menciptakan air susu bagi setiap makhluk tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pertumbuhannya. Misalnya, air susu ibu paus mengandung lemak yang sangat tinggi agar anaknya lekas siap bermigrasi ke air laut yang lebih dingin, sehingga tubuh anak paus akan dilapisi lemak yang membuat ia tidak kedinginan berenang di laut dalam. Air susu ibu sapi mengandung komposisi mineral yang tinggi agar tulangnya kuat dan membuat anaknya cepat berdiri dan berjalan. Sapi adalah hewan yang pertumbuhannya cepat, sehingga air susu ibu sapi pun disesuaikan komposisinya. Manusia memiliki fisik yang lebih lemah, tidak butuh cepat berdiri, tidak butuh lekas pindah ke suhu ekstrim, namun butuh perlindungan dari organisme berbahaya dan fokus utamanya adalah untuk mengembangkan otak. Air susu ibu manusia mengandung komposisi yang paling tepat untuk manusia yang tumbuhnya paling lambat tetapi memiliki otak paling canggih di antara makhluk mamalia lainnya. Dan hanya ASI yang dapat memberikan zat perlindungan terhadap organisme berbahaya dan hanya ASI yang memiliki komposisi paling sesuai untuk memaksimalkan kemampuan akal manusia. Kedua, mengapa harus menyusui? Karena menyusui adalah perintah agama. Semua agama menganjurkan pemberian ASI. Dalam agama Islam, anjuran pemberian ASI tercantum dalam banyak surat. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 223. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ketiga, mengapa harus menyusui? Karena menyusui adalah perintah negara. Menyusui disebut dalam berbagai pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Diatur juga melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang pemberian ASI eksklusif, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif bagi tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan, serta produsen dan distributor susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI eksklusif. Selain itu, menyusui diatur oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia.
Pada tahun 1989, UNICEF bersama WHO memperkenalkan 10 langkah keberhasilan menyusui dengan mengeluarkan sebuah pernyataan bersama mengenai perlindungan, promosi, dan dukungan menyusui. Pada tahun 1990, Deklarasi Innocenti menghimbau dunia agar mendukung pelaksanaan 10 langkah di semua fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi baru lahir. Keempat, pentingkah menyusui? Menyusui memiliki banyak manfaat bagi kesehatan bayi. Bayi yang minum ASI akan lebih sehat dan terhindar dari penyakit mulai dari kepala hingga kaki. Misalnya, infeksi otak, infeksi selaput otak, infeksi telinga, infeksi dalam rongga mulut, infeksi saluran pencernaan, infeksi paru-paru, dan infeksi lainnya. Pemberian ASI juga melindungi bayi dari berbagai penyakit alergi seperti asma, eksem, penyakit kanker, dan penyakit metabolik. Bayi ASI juga lebih cerdas secara kognitif, cerdas emosional, perkembangan bahasa akan lebih baik karena saat menyusui, sang ibu akan bisa berinteraksi dengan bayi sehingga bisa membantu juga proses perkembangan bahasa dan bicara bayi. Tidak hanya bagi bayi, menyusui juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan ibu. Menyusui dapat mengurangi perdarahan pasca persalinan, mempercepat pengecilan rahim, dan pengembalian berat badan pasca melahirkan. Ibu yang menyusui akan terlindung dari penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, kanker indung telur, kanker rahim, kanker payudara, serta pengeroposan tulang. Selain itu, menyusui eksklusif selama 6 bulan dapat menjadi cara keluarga berencana sehingga mengatur jarak setiap anak dalam keluarga. Sesudah 6 bulan, keluarga dianjurkan menggunakan kontrasepsi agar bayi dapat puas diasuh dan disusui sampai dengan 2 tahun, baru direncanakan hamil kembali. Kemudian, ASI tidak hanya membuat ibu dan bayi lebih sehat, namun juga menekan anggaran pengeluaran keluarga. Penelitian Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI menyebutkan jika ibu memberi ASI sampai 2 tahun dalam arti tidak memberikan susu formula, maka akan menghemat anggaran keluarga minimal 25 juta rupiah. Uang tersebut adalah jumlah yang sangat besar kan, dan bisa dialihkan untuk anggaran keluarga lainnya. Misalnya untuk pendidikan anak, liburan keluarga, atau hal lainnya. Dengan menyusui, keluarga akan lebih harmonis, karena lewat menyusui, ikatan ibu dan anak terbentuk. Pada saat payudara terisi penuh, bayi akan menghabiskannya. Pada saat bayi haus, sang ibu akan memuaskan dahaganya. Lewat menyusui, ibu dan bayi saling membutuhkan satu sama lain, sehingga ibu yang menyusui akan lebih sensitif terhadap keinginan anak dan dengan intuisinya dapat memutuskan hal yang baik dan buruk bagi anaknya. Anak yang disusui secara otomatis akan lebih dekat dengan ibunya dan menuruti kata-kata serta nasihat ibu. Hal ini dapat menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak. Suami sebagai kepala keluarga akan lebih bahagia karena penghasilan yang diberikan pada istri dapat dihemat dan memiliki keluarga yang harmonis. Sehingga penanaman agama, akhlak, karakter, dan ilmu pengetahuan untuk anak dapat dilakukan dengan baik. Menyusui mendukung kelestarian lingkungan, mendukung perekonomian negara, dan menciptakan sumber daya manusia cerdas untuk Indonesia. Pada akhirnya, menyusui adalah tentang keimanan kita kepada Tuhan. Seberapa kita yakin bahwa hanya ASI yang pantas diberikan pada makhluk Tuhan bernama manusia. ASI adalah hak setiap bayi. Menyusui adalah kewajiban setiap ibu dan tanggung jawab setiap ayah. ASI dan menyusui adalah perintah terbaik dari Tuhan, yang jika dilakukan oleh manusia, maka akan menjadi modal terbaik untuk perkembangan otak manusia, dan keterampilan terbaik otak adalah akal yang berkembang dengan optimal. Sebaik-baik rezeki bayi adalah ASI. Patuhi perintahnya untuk menyusui, karena di balik perintah menyusui ada bukti bahwa Dialah Allah yang Maha melindungi dengan caranya. So, masih ragu untuk menyusui, moms?